pada saat usia dewasa, ya, bagaimana kalian nanti pada saat masuk jadi pegawai sebuah kantor ataukah di perusahaan yang besar, ya, mereka itu rata-rata masuk jam 7, tuh, jam 7.30 paling lambat mereka harus sudah masuk. Kenapa? Karena kita ini sekolah kejuruan, ya, yang relevansi dengan sebuah perusahaan, sebuah usaha. Kalau ada perusahaan itu mengejar target sebuah usaha, kalau kalian terlambat masuk sebagai karyawannya, karyawan itu kan perusahaannya bisa rugi gitu. Jadi memang kehadiran, kedisiplinan itu dimulai dari usia dini gitu, dari usia seperti kalian ini remaja, ya. Saya juga yakin waktu kalian masih SMP juga seperti itu, ya. Ya, tidak kalah penting sebenarnya kalau bangun itu dari diri kita sendiri sebenarnya, ya, dari diri kita sendiri. Pendidikan lingkungan di sekitar keluarga kita. Kalau kita sudah terbiasa bangun, pasti tidak akan terlambat ke sekolah. Kemudian ada bagian siswa yang tidak masuk ke sekolah itu wajib memberitakan. Ini memang harus ada pemberitahuan secara secara tertulis dari dokter kenapa dia tidak masuk. Ya, ada atau mungkin melalui telepon sekarang, ya, bisa juga melalui WA langsung ke wali kelasnya atau ke guru yang bersangkutan. Semua guru kita di sini kan sudah memiliki nomor HP, ya, sudah ada. Nanti kalian akan berkenalan dengan guru-gurunya besok gitu di jurusan masing-masing. Kalian akan orangnya siapa, terus nomor HP-nya seperti kalian bisa ambil semua nomor HP-nya. Siswa yang tidak masuk dalam 3 hari berturut-turut karena sakit harus ada surat keterangan dokter. Kemudian selanjutnya tanpa keterangan itu akan diadakan pemanggilan. Nah, ini dari BK, guru-guru kita dari bimbingan konseling akan memanggil, ya, akan memberikan surat panggilan kepada orang tua, panggilan pertama, panggilan kedua, dan pemanggilan yang ketiga. Selanjutnya juga biasa juga ada kunjungan ke rumah. Jika pemanggilan pertama, pemanggilan kedua tidak diperhatikan, tidak diindahkan, biasa juga itu guru bimbingan konseling kita datang ke rumah atau bersama dengan wali kelasnya. Kemudian bagian F, siswa tidak diperkenankan meninggalkan sekolah sebelum jam pelajaran selesai. Nah, ini juga tidak diperkenankan siswa yang memiliki kendaraan sendiri keluar masuk di pintu gerbang tanpa alasan yang jelas. Itu akan disangsikan, akan diberikan sanksi dan akan ditegur. Seperti kenapa keluar masuk sekolah, itu apa urusan, ya. Ingat bahwa sekolah kita ini itu berada di jalan poros, ya, di jalan poros penyeberangan antara Petarani dengan Veteran. Ramai sekali. Dulu waktu saya masih tahun 2003 di sekolah ini, jalanan di depan itu masih sepi, ya. Motor juga 1, 2, 3 yang lewat. Tapi sekarang karena ada hotel di sini, terus beberapa rumah makan ada di depan kita, di samping sekolah kita juga ada beberapa warung-warung yang warkop apa semua dan sebagainya, wisma. Maka semakin ramai ini sekolah kita, di depannya ini semakin ramai orang lalu lalang. Nah, siswa kalau tidak dikontrol keluar masuk sekolah, nah, itu dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernah ada kejadian seperti itu, ya. Keluar masuk tidak pakai helm, terus terserempet mobil, terus terserempet kendaraan yang lain, masuk ke rumah sakit, itu kan resiko semua yang mudah-mudahan tidak akan terjadi kepada diri kita semua gitu. Kemudian siswa sakit tentu harus dipulangkan. Ya, ini ada persetujuan dari guru BK. Biasanya seperti itu. Kami dari pihak kesiswaan juga, dari guru BK dan guru UKS. Kalau ada siswa memang yang sakit, yang tidak bisa lagi ditangani oleh guru di sekolah, mungkin kita akan pulangkan, ya, diantar oleh guru BK-nya. Kemudian jika pelajaran telah selesai maka siswa meninggalkan kelas pulang secara keseluruhan. Nah, ini yang biasa terjadi. Anda harus ingat bahwa sekolah SMK 6 ini adalah sekolah cewek, gitu, sekolah perempuan. Lebih banyak, lebih dominan siswa kita adalah siswa dari putri. Itu rentan juga terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Biasa terjadi siswa sekolah kita ini luas sekali, 2,4 hektar ini susah untuk menjangkau dan memperhatikan satu persatu ruangan sudut kiri kanan gitu, ya. Yang sampai teman-temannya sudah pada pulang, ada yang tinggal di belakang berdua-duaan. Ya syukurlah kalau berdua-duannya sesama jenis. Kalau berdua-duannya berlainan jenis itu bahaya.
Jadi makanya ini harus diperhatikan. Jika pelajaran telah selesai, lonceng sekolah sudah dibunyikan untuk kita pulang, silahkan pulang dan tidak boleh ada yang tinggal kecuali ada guru yang mendampingi ataukah ada kegiatan lain yang sifatnya urgen, misalnya kegiatan prakteknya belum tuntas. Kalau seperti di tata boga itu kegiatan memasaknya tidak boleh dijadikan PR gitu ya, nanti basi gitu besoknya. Harus selesai pada saat itu. Ya, jika ada waktu yang tersisa boleh gunakan waktu itu untuk menyelesaikan tugasnya ya, di jam prakteknya begitu. Terus yang kedua, kegiatan belajar mengajar, siswa wajib mengikuti seluruh mata pelajaran. Oke, siswa penuh perhatian bersungguh-sungguh dengan pelajaran. Oke. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama kegiatan berlangsung. Ini yang perlu kalian ingat jika tatap muka nanti, ketertiban dan ketenangan, ya, ketertiban dan ketenangan. Biasa itu ada di dalam kelas itu kelompok-kelompok kecil yang merasa dirinya hebat dari teman-teman yang lain, berbicara kiri kanan, gurunya dia dipandang sebagai gurunya, ya, dia pikir temannya itu gurunya, walaupun mungkin di jalanan dia baku CS gitu. Tidak boleh seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kalian harus tetap ingat bahwa guru kita itu dimanapun dia berada, dia juga adalah guru kita. Iya. Iya. Dan saya tidak mau mendengar kata-kata kalian misalnya pernah belajar di SMP yang kemarin terus ketemu gurunya di jalanan, guru SMP-nya itu bekas guru saya. Itu bahasa yang tidak sopan. Dan mudah-mudahan itu tidak ada yang pernah keluar dari mulutnya siswa kita di SMK 6. Tidak ada guru yang bekas ya, tidak ada guru bekas gitu. Itu kurang sopan dan tidak etis itu. Ya, pokoknya guru kita. Saya pun sekarang guru saya masih SD yang sudah tua renta ya, guru SMP, saya masih ketemu guru SMA, waktu saya masih SMA saya ketemu, saya tetap cium tangan kepada guru saya karena dia adalah guru saya, bukan bekas guru saya. Ya, walaupun sudah lewat. Dosen saya pun juga itu, kalau saya ketemu dengan mereka sekarang, kalau saya tetap cium tangan, salim cium tangan. Kenapa? Karena dia adalah guru saya, bukan bekas guru saya. Itu bahasa kurang sopan. Ya. Kemudian bagian E, siswa wajib menyediakan alat pelajaran yang diperlukan. Terus selama kegiatan belajar berlangsung, siswa mematikan handphone. Ini juga handphone sebenarnya ini masalah tersendiri bagi seorang guru, bagi seorang siswa. Kalau kita lagi di dalam lingkungan sekolah, lingkungan kelas itu handphone kalau mohon dimatikan. Biasanya ada guru juga yang punya kebiasaan mengumpulkan handphonenya di depan, ya, di depan meja. Alasannya sebenarnya supaya tidak terjadi mengalihkan perhatian siswa pada saat pelajaran itu. Ya, itu tujuannya sebenarnya. Ya, jadi kalian jangan tersinggung kalau suatu saat tiba-tiba HP kalian disita untuk sementara, karena biasa begitu. Pelajaran sedang berlangsung tiba-tiba handphone berbunyi, terima telepon, itu kurang sopan ya, kurang etis itu. Siswa terima telepon di depan guru yang sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya, seperti itu. Ini mohon dikondisikan dengan situasi pada saat itu, di mana guru kita nanti memberikan pelajaran itu, mohon HP-nya dimatikan. Kemudian masalah penampilan dan pakaian. Siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan tata cara, ya. Jadi hari Senin, hari Selasa itu mengenakan baju putih abu-abu, lengkap dengan dasinya, ikat pinggangnya warna hitam, kaos kaki putih dan sepatu hitam polos. Sepatu hitamnya pun tidak boleh ada lurik-lurik warna putih di situ. Pokoknya hitam polos. Yang dikatakan yang hitam polos itu seperti kalau kopiah hitam, songkok hitamnya laki-laki. Pokoknya hitam polos, jangan ada lurik-lurik warna putihnya di situ. Ya. Ya. Supaya seragam semua, ya. Enak kan dilihat kalau seragam, ya. Ikat pinggangnya hitam, kaos kaki putih gitu. Kaos kaki putihnya yang menutupi mata kaki lah, yang di atasnya mata kaki jangan juga terlalu pendek. Ya. Berikutnya hari Rabu dan Kamis itu mengenakan baju batik dan celana hitam atau rok hitam, sepatu hitam dan kaos kaki hitam. Ya, ingat baju batik kalian mungkin sementara dalam proses, kalian boleh mengambilnya nanti jika sudah selesai, nanti akan dikabari. Kemudian hari Jumat itu kita ada baju olahraga, ya, karena hari Jumat biasanya kita berolahraga.
dengan ketentuan sepatu olahraga kaos kaki hitam. Ini kalau sepatu olahraga boleh pakai sepatu putih olahraga, namanya sepatu olahraga. Ya. Boleh juga pada saat hari Jumat itu ada aturan tentang literasi Al-Qur'an hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat literasi Al-Qur'an dipindahkan olahraganya itu ke hari Rabu. Ya, hari Rabu. Jadi hari Rabu biasanya kita pakai baju olahraga. Dan secara bergilir. Kemudian ada baju pramuka. Kegiatan pramuka itu biasanya dilakukan pada hari Jumat sore. Ya. Jadi kalau memang siswa SMK itu punya tas yang besar gitu, punya tas yang besar. Kenapa? Karena berbeda-beda dia punya pakaian. Lain yang dipakai pagi, lain yang dipakai malam, sore, lain yang dipakai praktek. Memang orang-orang SMK itu luar biasa, dia punya tas besar ya, sepatunya berbeda-beda. Kalau jadi nanti kalau minta dibelikan tas sama bapak ibu di rumah, beli tas yang lebih lebih besar gitu ya. Terus baju seragam itu memasukkan dalam celana atau rok. Ini ketentuan ini berlaku dari pagi sampai pulang sekolah ya. Iya. Terus kalau pulang sekolah jangan lagi nongkrong di depan sekolah. Kenapa? Banyak siswa lain juga yang lalu lalang. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di depan di sana. Di depan di depan sekolah banyak itu kantin-kantin kecil di sana yang bisa ditempati orang dulu merokok. Saya lihat itu sekolah-sekolah tetangga kita, bukan SMK 6 ya. Walaupun mungkin ada yang biasa saya dapati merokok. Jadi saya biasanya itu masuk di dalam di dalam kendaraan, terus memantau dari luar siswa itu yang ada di situ duduk. Kalian tidak lihat saya zoom pakai kamera. Iya, saya foto itu siapa yang merokok. Iya, walaupun sebenarnya bukan kewenangan kami karena itu sudah berada di luar lingkungan sekolah, tapi secara psikologi, secara seorang ikatan batin dengan kalian, Anda adalah anak-anak saya, anak-anak didik saya ingin melihat Anda itu sukses di masa yang akan datang. Jangan ikut-ikutan merokok. Ya. Kalau kalian bisa melihat bapak ibu guru, bapak-bapak kita di sekolah mungkin ada yang merokok, itu mungkin di jam-jam di luar daripada jam-jam sekolah gitu. Tapi memang kalau siswa itu pakai baju sekolah baru merokok itu tidak etis. Dan itu melanggar itu dan akan diberikan peringatan. Kemudian masalah kebersihan, kerapihan rambut itu panjang rambutnya ukurannya 2 cm di depan, 1 cm di belakang. Ya, kemudian rambut putri, rambut panjang harus diikat. Dilarang memakai jepitan rambut, ya. Jepitan rambut seperti apapun itu dilarang, itu diikat gitu ya. Karena itu jepitan rambut bisa jatuh. Coba bisa bayangkan kalau kalian pakai jepitan rambut terus memasak, ini di Tata Boga, terus memasak sesuatu di gorengan, terus jepitan rambutnya jatuh ke wajan. Bisa kacau masakannya kan. Makanya dilarang pakai jepitan rambut. Dan kalau pakai harus diikat rambutnya itu saya pikir lebih bagus, lebih rapi, lebih feminim gitu kelihatannya ya. Kemudian siswa dilarang mewarnai rambut. Nah, ini juga saya biasa temukan ini banyak yang cowok-cowok yang pakai rambut warna coklat. Itu tidak boleh ya. Seperti kayak itu orang-orang yang apa istilahnya orang pang gitu ya, yang mewarnai rambut warna coklat. Merias wajah, memakai lipstik yang lebih menor gitu, lebih merah, pensil alis yang lebih tebal. Kecuali memang kalau jurusan tata kecantikan yang lagi praktek itu boleh. Ya, itu dilarang itu saya. Jadi di luar dari jurusan itu tata kecantikan, kalaupun dia tidak praktek, tetap tidak boleh mewarnai rambut atau merias wajah secara berlebihan. Anda adalah pelajar, generasi penerus dari kita semua yang sudah pada usia setengah abad ini ceritanya. Siswa harus berpenampilan wajar, rapi, sopan dengan tidak memakai perhiasan secara berlebihan. Nah, ini juga biasa kan ada yang pakai cincin, kalung apa semua ini rawan terjadi tindak-tindak kejahatan, apalagi kalian adalah siswi atau putri-putri ya. Biasa orang-orang yang lewat itu terpengaruh atau melihat penampilan yang seperti itu rawan untuk tindak kejahatan. Kemudian dalam hal surat menyurat pemberitaan izin itu ditandatangani oleh orang tua wali yang bersangkutan. Kemudian pengawasan dan kerjasama, saya kira ini kan
sudah bisa dipahami ya. Orang tua kita memantau guru bidang studi, mendirikan surat panggilan, kemudian orang tua wali wajib memenuhi panggilan yang disampaikan suratnya. Terkadang juga ada siswa bawa surat panggilan untuk orang tuanya, dia tidak sampaikan kepada orang tuanya. Ya, inilah gunanya ada HP sekarang, ada nomor. Kalau surat panggilan itu tidak dipenuhi, berarti surat panggilannya mungkin tidak nyampe. Anaknya yang tidak menyampaikan kepada orang tuanya, dan itu bisa kita tolerir dengan menelpon langsung ke orang tuanya. Kemudian lain-lainnya, siswa menjunjung tinggi nama baik SMK 6 di dalam maupun di luar daripada sekolah kita ini, dimanapun dia berada. Nah, ini juga biasa jadi perhatian kita. Banyak dari teman-teman kita, dari wartawan, dari media massa, walaupun siswanya itu berpakaian biasa, tidak berpakaian sekolah lagi, tapi kalau dia membuat sebuah kesalahan di luar sana, biasanya disangkut pautkan dengan nama sekolah. Dia adalah misalnya jambret, misalnya dia masih duduk di bangku kelas 2 SMK ini dan seterusnya. Nah, biasa seperti itu. Jadi mohon anak sekalian tetap menjunjung tinggi nama sekolah kita, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah atau dimanapun kalian berada. Ya, tetap berlaku sopan selama berada di lingkungan sekolah, baik kepada guru kita, kepada staf tata usaha kita, atau siapapun itu termasuk tamu. Anda harus ingat, kita ini adalah sekolah perhotelan. Orang perhotelan itu ramah kepada siapapun itu yang ada. Lihat saja tuh orang-orang di hotel. Kita baru menginjakkan kaki di terasnya sudah disapa oleh petugas hotel. Ada yang kami bisa bantu Pak, selamat pagi Pak, assalamualaikum Pak. Ada yang bisa. Itu kan seperti itu yang bisa diterapkan di sekolah kita ya. Jadi memang kita harus berlaku sopan dan hormat kepada semua yang ada di lingkungan sekolah. Terus menjaga kerapian, kebersihan, itu saya kira oke. Upacara bendera tiap hari Senin dan hari-hari besar lainnya. Jadi upacara itu tiap hari Senin kita upacara ya. Tiap hari Senin kita upacara di lapangan upacara di belakang, di lapangan basket dan itu lapangan voli. Pada jam 7.15 itu upacara. Kalau upacara berlangsung, pagar pasti akan ditutup. Dan yang terlambat mengikuti upacara pasti akan dicatat oleh pengurus OSIS yang piket pada saat itu dan diberikan sanksi sesuai dengan besarnya kesalahan yang dia lakukan. Kemudian siswa wajib memiliki kartu pelajar. Nah, ini kartu pelajarnya kan untuk yang kalian bayar di belakang itu bersamaan dengan harga baju itu kan sudah termasuk di dalam kartu pelajar. Kartu asuransi, ya, kartu perpustakaan. Kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Ingat ya, kegiatan ekstrakurikuler itu pada hari Jumat, bukan pada hari Sabtu. Kenapa bukan pada hari Sabtu? Kalau hari Sabtu tidak ada orang sekolah, tidak ada juga guru-guru kita. Sementara kegiatan ekstrakurikuler kamu itu walaupun kalian melakukan latihan di lapangan tetap diawasi dari jarak jauh oleh pembina eskul, ya, guru olahraga atau pembina OSIS itu tetap akan dipantau dan tidak boleh lebih dari jam 17. Tidak boleh lewat dari jam 5 sore. Kalau kalian pulang jam 15.00 misalnya, itu kalian punya kesempatan hanya latihan 2 jam lamanya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, ini kita harus hindari semikian rupa. Kita harus tertib mengikuti ini. Kenapa? Karena kita adalah sekolah putri. Lebih banyak putri dibanding putranya. Ya, di sekolah kita, ya, nah, seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi sih lebih baik sekolah putra banyak putranya. Kalau putri yang diawasi rempong juga. Kemudian larangan-larangan, siswa dilarang meninggalkan keluar masuk sekolah selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kalau ada yang mau keluar itu harus diizin dengan guru piket. Terus dilarang keluar pada jam sekolah atau pergantian jam pelajaran. Jadi di sini itu siswanya yang tinggal, gurunya yang moving. Ya, kalian akan punya kelas masing-masing nanti ruangan teori, gurunya yang berjalan, bukan siswanya. Pernah memang ada beberapa tahun yang lalu siswanya yang berpindah, kayak seperti modelnya orang di kampus. Ya. Siswanya yang cari gurunya. Nah, di mana ruangannya gurunya. Sekarang tidak, ya. Itu kalau berpindah seperti itu membuat
jeda lagi, waktu yang lebih lama lagi. Siswa bisa saja singgah di kantin atau apa. Tapi kalau dia tetap tinggal di situ, di kelas itu, nanti gurunya yang datang setiap pergantian jam pelajaran, saya pikir waktunya bisa dipersingkat lebih efektif ya dibanding kalau siswanya yang bergerak. Kemudian siswa dilarang makan dan minum selama kegiatan belajar mengajar. Ini boleh, ini memang harus, ini tidak boleh ada makan minum selama kegiatan belajar berlangsung. Terus tidak boleh tindakan yang mengganggu ketenangan belajar. Terus, siswa dilarang memakai sandal dan sepatu. Siswa dilarang memakai sandal atau sepatu sandal ke sekolah tanpa alasan yang kuat. Nah, maksudnya ini kalian kalau mau ke sekolah jangan pakai sandal. Ya, ini adalah kawasan pendidikan, ini adalah kawasan terpelajar di sekolah kita. Kalian adalah generasi muda, jangan pakai sandal ke sekolah. Ya, pakai sepatu. Ya, ada juga istilahnya sepatu sandal, sepatu setengah. Ya, tapi modelnya seperti sandal. Walaupun mungkin menurut dia itu adalah sepatu, tapi kelihatan kayaknya jadi beda ya. Beda modelnya sandal itu modelnya dengan sepatu. Kalau sepatu menutupi seluruh permukaan kaki, ya. Kalau sandal ya bisa saja itu alasnya ini, tapi di luarnya di atas di mata kaki itu kelihatan kulitnya, itu adalah sandal. Kalau sepatu itu menutupi seluruh permukaan kaki, alas kaki, permukaan kaki itu namanya sepatu ya, berbeda dengan pengertiannya dengan sandal atau dia sepatu sandal ya. Siswa dilarang memakai aksesoris rambut lainnya di luar ketentuan yang berlaku. Dilarang mengambil uang milik orang lain alias mencuri. Nah, ini nggak boleh juga ini. Ya. Ada juga kebiasaan-kebiasaan itu biasa orang yang begitu lihat barangnya orang ini selip mata sedikit masuk di kantongnya. Ini tidak boleh. Tidak boleh juga merusak tanaman atau mencoret-coret fasilitas prasarana di sekolah. Ingat, di sekolah kita ini ada 40 mata CCTV. Ya, seluruh gerak-gerik kalian, jangankan kalian, guru kita juga ini diawasi gerak-geriknya karena ada juga CCTV dalam ruangan. Pun juga saat saya memberikan materi begini ada CCTV yang mengawasi saya, ya. Iya. Kemudian sudah jam berapa nih? Masih 15 menit lagi. Dilarang membawa setiap persoalan dari luar ke sekolah, terus membawa gambar majalah kaset CD yang terlarang. Dilarang melakukan perbuatan bertentangan dengan susila, agama, adat setempat. Nah, saya kira kalian pahami secara pribadi ini ya, kalau saya katakan dilarang melakukan perbuatan bertentangan dengan asusila, bertentangan dengan agama itu. Terus dilarang keras membawa, memperjualbelikan, mengkonsumsi, menghisap rokok di dalam lingkungan sekolah. Nah, ini saya sudah bilang dari depan tadi. Dilarang membawa, mengedarkan, mengkonsumsi minuman keras. Ya, ini bisa teler nanti. Bagaimana nanti kalau orang mengkonsumsi minuman keras terus kalian belajar? Lagi pelajaran dimulai kalian lagi mengigau. Sekolah macam apa kita ya? Terus mengkonsumsi narkotika, ini juga jadi persoalan yang berat sekarang ini, narkotika ya. Kalau sementara masih ada waktu sedikit, mungkin saya akan buka sedikit materinya ini. Dilarang keras melawan kepada sekolah, guru, karyawan dengan ucapan dan tulisan yang kasar atau dengan kekerasan. Ini biasa juga ada yang terjadi begini nih. Merasa dirinya orang jagoan di dalam lingkungan sekolah. Tidaklah ya, kalian adalah generasi muda yang berjiwa Pancasila, kalian memiliki kepribadian yang bagus sebagai generasi bangsa yang bisa melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa ke depannya, harus memiliki karakter yang lebih disiplin, yang lebih mempunyai etika gitu, karena kalian adalah seorang pelajar. Terus dilarang membuat kegaduhan dan perkelahian di sekolah. Kalau ada yang berkelahi di sekolah itu tidak ada lain, itu harus dikasih keluar. Ya. Ini sudah ada yang pernah terjadi kemarin, ada siswa yang berkelahi. 2 tahun yang lalu ya, waktu masih tatap muka sebelum ada pandemi, itu ada siswa yang berkelahi, itu tidak ada ampun, pokoknya harus dikasih keluar. Ada juga siswa biasa sudah berada di dalam lingkungan sekolah, lompat pagar di belakang, padahal pagar di belakang itu tingginya sampai 2 meter lebih. Sudah dikasih masuk dalam lingkungan sekolah, tapi selalu mau keluar. Ya sekali dikasih keluar saja, ya dikasih keluar dari sekolah. Kenapa? Ya sudah masuk di dalam sekolah, tapi selalu mau keluar. Jadi lebih baik dikasih keluar sekolah. Terus dilarang membawa senjata api, senjata tajam, benda-benda lain yang membahayakan dirinya dan juga orang lain. Terus
dilarang keras mendirikan sebuah klub atau organisasi yang bergerak yang kegiatannya tidak sesuai dengan bertentangan dengan agama, dan ini diatur ada memang di kesiswaan. Tidak boleh ada seperti ini ya, klub-klub tertentu, grup-grup yang biasa dididik oleh siswa itu. Ada biasa itu saya lihat tiba-tiba muncul baju seragam mereknya ini, itu tidak boleh seperti itu. Semua harus berada di dalam koridor atau aturan-aturan atau di dalam payung tata tertib sekolah yang berlaku. Sanksinya itu penyitaan barang atau membersihkan lingkungan sekolah, mungkin WC atau toilet, itu sanksi pelanggarannya, ataukah diberikan tindakan administrasi berupa teguran secara lisan maupun secara tertulis. Yang lebih parah lagi bisa diskorsing dalam waktu-waktu tertentu, dan ini pernah berlaku beberapa tahun yang lalu. Ada siswa yang diskorsing itu karena berbuat sebuah kesalahan, dia mengambil milik barang orang lain, itu diskorsing seminggu. Ya, jika diskorsing pun juga tidak berubah sikapnya, ya dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dengan hormat. Ya, mau mikir dari kemana kalau sudah dikeluarkan? Ya, pergi cari sekolah swasta atau ke sekolah apa itu. Ya. Kemudian segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan tertentu sekolah akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Jadi maksudnya begini, ada aturan-aturan tertulis seperti yang kamu lihat ini, ada juga aturan-aturan yang tidak tertulis. Seperti yang apa itu aturan yang tidak tertulis? Misalnya kalau kita lagi upacara, ada yang tidak pergi upacara, ya, berdiam di dalam kelasnya. Nah, itu kan aturan tidak ada dalam sini. Tapi itu kita bisa berikan sanksi. Kita bisa berikan sanksi sesuai dengan berat ringannya yang dia lakukan. Ya, dipanggil ke lapangan upacara tapi tidak terpanggil, tidak melaksanakan sesuai dengan perintah, itu bisa diberikan sanksi. Terus peraturan tertutup ini berlaku semenjak tanggal 12 Juli yang kemarin, hari Senin kemarin. Ya, tanda tangan. Nanti ini tata tertib ini akan diperbanyak nanti, akan ditandatangani oleh siswa, ditandatangani oleh orang tua siswa, dan diketahui oleh Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu mungkin untuk materi tentang tata tertib.